Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Isma Thaibatul Munfariha. Kali ini kita akan mengerjakan tugas IT modul ke-6. Yang pertama, untuk pemula yaitu harus bisa membuat kolom dan merapikannya dengan batasan-batasan, lalu merapikannya dengan kolom-kolom itu ya teman-teman. Harus bisa menyesuaikan dan rapi. Lalu yang kedua yaitu rumus lower, merubah huruf besar menjadi huruf kecil semua. Yaitu rumusnya ialah sama dengan, lalu ketik lower, lalu buka kurung, lalu klik klik huruf yang di atas itu, lalu tutup kurung, lalu enter, maka huruf yang aslinya besar menjadi kecil semua. Lalu yang ketiga yaitu proper, merubah awal kata menjadi huruf besar dan sisanya huruf kecil semua. Jadi awalnya saja yang besar ya teman-teman. Yaitu rumusnya ialah sama dengan proper, buka kurung, klik atas itu, klik tulisan, lalu tutup kurung, lalu enter. Jadi huruf besarnya yang awal saja ya teman-teman, yang awal kata. Mari kita dibesarkan lagi biar kita kelihatan ya teman-teman. Itu awalnya saja hurufnya yang besar, lalu yang setelahnya itu huruf kecil. Yang keempat yaitu upper, merubah huruf kecil menjadi huruf besar semua. Jadi yang awalnya kecil jadi besar semua, yaitu dengan rumus sama dengan upper, lalu buka kurung, klik tulisan yang di atas itu, lalu tutup kurung, lalu enter. Jadi nanti semua huruf itu maka berubah jadi besar semua. Yang aslinya kecil menjadi besar, gitu ya teman-teman ya. Tuh lihat, seperti yang ada di gambar. Yang kelima yaitu pembuatan nomor. Ada beberapa cara, cuma ini membuat cara yang lebih simpel lagi ya teman-teman. Kita yang pertama itu menulis 1 lalu 2. Di angka 2 itu kita sebenarnya tidak perlu menulis angka 2. Jika itu manual maka tulis 1, 2, 3 dan seterusnya. Dengan ini akan mempermudah kita ya teman-teman dengan memakai rumus ini. Yaitu klik tulis manual dulu nomor 1, lalu yang sel kedua itu sama dengan, lalu klik nomor yang di atasnya 1 tadi, lalu tambah 1, lalu enter, maka jadilah 2. 2 itu di kolom 2 kita drag saja ke bawah. Maaf, itu salah ya teman-teman. Di kolom yang kedua itu, kolom kedua saja, bukan sama yang nomor 1, tidak, tapi cuma nomor 2 saja. Kita drag sampai ke bawah, itu jadinya urut 1 sampai dan seterusnya. Begitu ya teman-teman. Di drag saja maka akan tahu 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Yang keenam yaitu konta, menghitung jumlah dari suatu kolom yang enggak keisi nilainya ya teman-teman. Jadi kita mencari ada beberapa sel yang sudah diisi sih gitu. Jadi dari 12 siswa itu mana nilai yang belum diisi, mana juga yang sudah diisi. Yaitu dengan rumus sama dengan konta, lalu buka kurung, klik drag saja yang sudah, yang kolom atas itu, yang penilaian MTK, bahasa Indo, bahasa Inggris, itu diblok saja atau di drag, lalu tutup kurung, lalu enter, maka kita akan mengetahui jumlah yang sudah diisi dan jumlah yang belum diisi. Begitu ya teman-teman. Begitu pula dengan yang sebelahnya, kita drag saja ke samping gitu ya teman-teman, biar hasilnya itu sama. Di drag ke samping, maka itu hasilnya sama. Bahasa Indo sama bahasa Inggris kan sudah diisi semua. Gitu. Maka totalnya itu 12. Begitu. Yang ketujuh yaitu kita membahas tentang sum,
Sum adalah penjumlahan. Jadi kita menjumlah nilai daftar nilai dari siswa-siswa tersebut, seperti MTK berapa, bahasa Indo berapa, bahasa Inggris juga berapa, yaitu dengan rumus sama dengan sum, lalu buka kurung, lalu blok atau drag saja mana yang mau kita jumlah. Seperti di atas itu saya drag, lalu tutup kurung, lalu enter. Maka kita akan mengetahui hasilnya. Jika di bahasa Indo, bahasa Inggris kita juga ingin mengetahui berapa jumlahnya, maka kita drag saja ke samping ya teman-teman, begitu. Maka kita akan mengetahui jumlahnya, itu sum. Yang ke-8 yaitu tentang average. Average adalah mencari nilai rata-rata. Mana yang akan kita cari rata-ratanya pada suatu siswa ya teman-teman, dengan rumus sama dengan average, buka kurung, lalu klik nilai siswanya, lalu tutup kurung, lalu enter ya teman-teman. Setelah itu kita akan mengetahui berapa nilai rata-rata dari suatu siswa. Jika kita ingin mengetahui dari atas ke bawah, kita tinggal drag saja ke bawah ya teman-teman. Selanjutnya yang terakhir yaitu tentang countif, yaitu mencari beberapa yang laki-laki dan berapa yang wanita. Laki-laki kita akan mengetahui berapa sih jumlah laki-lakinya dan berapa sih jumlah wanitanya, yaitu dengan rumus sama dengan countif, lalu buka kurung, lalu blok saja jenis kelamin itu di kolom jenis kelamin, lalu titik koma, lalu tanda petik atas laki-laki ya teman-teman, itu kan kita mencari laki-laki, lalu tanda petik lagi, lalu tutup kurung, lalu enter, maka kita akan mengetahui jumlah berapa laki-lakinya. Begitu, itu jumlah laki-lakinya ada 8. Setelah itu kita akan mencari berapa wanitanya. Sama saja seperti rumus laki-laki tadi, mencari laki-laki berapa, rumusnya sama, yaitu sama dengan countif, lalu buka kurung, lalu drag saja atau blok saja kolom jenis kelamin itu, lalu titik koma, lalu tanda petik, itu kan wanita, jadi kita kasih huruf di dalam tanda petik itu, kasih huruf W, lalu tanda petik lagi, lalu tutup kurung, lalu enter, maka kita akan mengetahui berapa jumlah wanitanya. Dan jumlah wanita di atas itu ada 4 ya teman-teman. Sekian tutorial dari saya, ini buat pemula ya teman-teman. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe and like ya teman-teman.